Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin membahas soal tentang cost behavior analysis, yaitu pertemuan ke-9 dalam mata kuliah AGBI pada semester keempat ini. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, terlebih dahulu kita bertiga melakukan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diniar Jabayana, absen 2. Perkenalkan, nama saya Miftah Rahma, absen 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Bangit Saputra, absen 20. Ya. Setelah kami lakukan perkenalan, langsung saja kita langsung ke pembahasan soal yang pertama. Kita masuk untuk soal yang pertama. Berikut adalah data produksi boba PT Gulu-Gulu sama setahun. Datanya sudah ada. Dan PT Gulu-Gulu menggunakan high low method untuk menganalisis biayanya. Kita diminta untuk mencari persamaan biayanya dan berapa estimasi biaya apabila PT Gulu-Gulu memproduksi boba sebanyak 5.000 unit. Jadi untuk menyelesaikan soal behavior analysis ini kita ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu kita menentukan independen dan dependen variabelnya dahulu. Yang kedua adalah menentukan persamaan garisnya, dan yang terakhir adalah menentukan estimasi biaya dari pemicu biaya atau cost driver yang diketahui. Langsung saja kita jawab dari pertanyaan A, itu persamaan biayanya. Kita tentukan dulu mana independen variabelnya. Independen variabelnya itu digambarkan dengan variabel X atau variabel yang berdiri sendiri dan jumlahnya itu tidak tergantung oleh faktor atau variabel yang lainnya. Untuk PT Gulu-Gulu itu sendiri, variabel independennya adalah unit bebannya. Di sini independen variabel bertindak sebagai cost driver-nya. Cost driver itu adalah pemicu biaya atau faktor yang berhubungan langsung dan mempengaruhi total cost-nya. Cost driver ini bisa ada dua, yaitu bernama activity dan yang kedua adalah volume. Yang activity itu yang biasa digunakan misalnya seperti direct labor hours atau machine hours. Kalau yang volume seperti PT Gulu-Gulu gunakan ini, yaitu unit produksinya. Sedangkan independen variabelnya ini digambarkan dalam variabel Y-nya, yaitu total biayanya. Kita langsung ke tahap yang kedua, yaitu menentukan persamaan garisnya. Untuk persamaan garisnya itu Y sama dengan MX plus C atau Y sama dengan A plus BX. Ini datanya kita sudah siapkan ya. Untuk unit boba atau cost driver-nya sebagai variabel X. Variabel X dan total dan untuk dependen variabelnya ini digambarkan dalam variabel Y, yaitu total biayanya. Di sini kita diminta untuk menggunakan high low method. High low method ini merupakan salah satu metode khusus untuk semi variabel yang digunakan untuk memisahkan antara yang fix dan variabel cost dalam semi variabelnya. Jadi persamaannya itu sudah digabung antara yang variabel Y sama dengan MX, dan yang fix yaitu Y sama dengan C. Jadi persamaannya Y sama dengan MX plus C. Misal boba yang dihasilkan itu terjadi kesalahan sehingga tidak sesuai standarnya, dibutuhkan bahan-bahan lain untuk memperbaiki bobanya agar sesuai dengan standarnya. Jadi total biaya yang biasa dihasilkan itu bertambah akibat bahan-bahan yang dibeli dan ditambahkan untuk memperbaiki bobanya. Jadi total biayanya itu akan meningkatkan dari biasanya, sehingga patokan kita ini adalah unit bebannya atau cost driver-nya. Jadi langsung saja kita hitung untuk
nilai maksimalnya. Kita cari dengan rumus saja. Dari data tersebut kita dapat nilai maksimalnya yaitu 7.500 yaitu di bulan April. Lalu untuk nilai minimalnya kita dapat sebentar. Dari data yang kita dapat yaitu 3.200 di bulan Februari. Lalu kita menggunakan metode HLP. Untuk unit kita memasukkan X poinnya untuk X yaitu di bulan April dengan pasangan total cost-nya yaitu 8.840 dan untuk loss poinnya yaitu 3.200 di bulan Februari dan untuk total cost-nya yaitu 4.024. Selanjutnya kita mencari delta X maupun delta Y-nya. Ini digunakan untuk mencari slope atau gradiennya. Untuk untuk kita gunakan untuk mencari M di persamaan garisnya. Delta X-nya cukup kita kurangkan saja. Untuk unit boga atau X-nya ketemu 4.300 dan total cost atau Y-nya ketemu 4.816. Lalu untuk rumus mencari M-nya kita tinggal masukkan yaitu delta X per delta Y, delta Y per delta X. Kita ketemu 1,112. Kita lihat saja. Lalu kita mencari cost data C, intercept-nya yaitu kita tinggal masukkan saja karena kita tadi sudah memiliki nilai M. Tinggal masukkan Y sama dengan 1,12 sama X plus C. Nah, untuk mencari Y-nya kita tentu perlu nilai X dan Y-nya. Kita mengambil titik terendah dan atau tertingginya. Ini hanya boleh menggunakan kedua titik ini. Nah, tidak boleh titik-titik di luar tertinggi dan terendah. Lalu kita tinggal masukkan saja Y-nya 8.840. Kita menggunakan Higgs point sama dengan 1,12 dikali 7.500 plus C. Lalu C sama dengan kita tinggal hitung harus ditambah dengan 7.500 dikali dengan 1,12. Bukan ini 8.400 dikurangi dengan dikali dengan ketemu 4.440. Jadi untuk persamaan garisnya kita ketemu Y sama dengan 1,12 X ditambah dengan 440. Lalu kita masuk untuk soal yang B, tentukan estimasi biaya apabila PT Gulung produksi boba sebanyak 5.000 unit. Jadi unit bobanya yaitu kita sudah ketahui tadi itu adalah nilai X, jadi kita tinggal masukkan saja ke rumusnya yaitu Y sama dengan 1,12 X plus 440. Y sama dengan 1,12 dikali dengan 5.000 ditambah dengan
140. 1,12 dikali dengan 5.000 itu ketemu 5.600. Jadi untuk Y sama dengan 5.600 ditambah dengan 440. Jadi Y sama dengan 5.600 ditambah 4. Ketemu 6.040. Oke, mungkin ini saja dari soal yang pertama. Lalu kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Saya akan membahas soal tentang cost behavior analysis yang menggunakan metode least square. PTA menggunakan metode least square untuk menentukan komponen biaya tetap dan variabel dari biaya overhead. Nah, jadi di sini total cost-nya merupakan biaya overhead-nya. Data yang dianalisis meliputi data biaya overhead bulanan selama 2 tahun, sedangkan cost driver yang digunakan adalah jam tenaga kerja langsung. Jadi, cost driver-nya itu adalah direct labor hour-nya. Berikut ini hasil yang diperlihatkan oleh software pengolah data tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa intercept-nya adalah 150.000 dan slope-nya 10.000. Dan juga jelas-jelas sudah diketahui bahwa cost driver yang digunakan adalah direct labor hour dan di mana total cost-nya adalah menggunakan biaya overhead. Yang ditanya adalah yang pertama persamaan dari biaya overhead bulanan dan grafik persamaannya. Yang nomor 2 variabel independen, variabel dependen, tarif biaya variabel dan tarif biaya tetap. Nomor 3, 4 dan 5 adalah yang ditanya estimasi biaya apabila direct labor hour-nya 7.000 jam, 22.000 jam dan 81.000 jam. Yang pertama kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, persamaan garisnya. Kan persamaannya adalah Y sama dengan M dikali X ditambah C. Di mana M-nya di sini udah diketahui, yaitu slope-nya atau M-nya sama dengan 10 X plus konstantanya di sini adalah 150.000. Jadi ini adalah persamaan garisnya. Grafik kartesiusnya adalah sebagai berikut. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, ditanya adalah independen dan dependen variabelnya. Untuk independennya yaitu cost driver-nya, yaitu di mana di sini menggunakan jam tenaga kerja langsung atau direct labor hour. Nah, untuk dependent variabelnya adalah total cost-nya, di mana di sini menggunakan total biaya overhead. Kemudian, untuk tarif biaya variabel atau variabel cost per unit, itu kita bisa tahu dari komponen variabel cost-nya, yaitu persamaannya kan Y sama dengan M dikali X, atau total cost sama dengan M-nya ini variabel cost per unit, dan dikali X-nya ini cost driver-nya. Jadi, variabel cost per unitnya itu sama dengan total cost dibagi dengan cost driver-nya atau delta Y per delta X. Jadi, di sini total variabelnya itu diketahui di soal adalah Rp10 per DLH. Kemudian, total biaya fix.
Total biaya fix ini dari komponen fixed cost itu persamaannya adalah Y sama dengan konstanta. Di mana konstantanya itu adalah EP 150.000. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Ditanya estimasi biaya apabila X-nya sama dengan 7.000 jam. Jadi, ini kita tinggal masukin ke persamaannya, yaitu Y sama dengan M dikali X ditambah C. Di mana Y sama dengan M-nya itu udah diketahui di soal, sama dengan 10, kemudian tinggal kita masukin X-nya itu 7.000 jam, dan kita tambahin dengan konstantanya, di mana di soal udah diketahui, yaitu 150.000. Jadi, Y-nya sama dengan 10 dikali 7.000 sama dengan 70.000 ditambah 150.000. Jadi, Y-nya sama dengan 220.000. Lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu sama aja kayak nomor 3. Kita masukin ke persamaan Y sama dengan M dikali X ditambah C. Di mana Y sama dengan M yang udah diketahui di soal, yaitu 10, kemudian dikali dengan X-nya adalah 22.000, kemudian ditambah dengan konstantanya 150.000. Jadi, Y-nya adalah 10 dikali 22.000 sama dengan 220.000 ditambah 150.000, yaitu 370.000. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Sama aja kita ngerjainnya juga dengan cara memasukkannya ke persamaan Y sama dengan M dikali X plus C. Y sama dengan M-nya adalah 10 dikali X-nya 81.000 ditambah C-nya 150.000. Jadi Y-nya sama dengan 10 dikali 81.000 sama dengan 810.000 ditambah 150.000. Jadi total Y-nya sama dengan 960.000. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman di kelompok saya, yaitu mengenai scatter graph statistikal. Jadi di sini kita menggunakan suatu metode yang memerlukan bantuan suatu grafik untuk menentukan biaya, untuk menentukan berapa sih biaya cost dari masing-masing produksi yang akan kita lakukan, baik fixed cost maupun variable cost-nya. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita langsung masuk ke soal. Jadi di sini saya mengambil soal di buku charter, yaitu di exercise 3.2 mengenai metode scatter graph statistikal. Jadi di sini diketahui di soal bahwa manajemen produksi framework company tertarik untuk menentukan komponen tetap dan komponen variabel dari biaya perlengkapannya dari suatu biaya semi variabel. Jadi di sini dia merupakan biaya semi variabel. Jadi bukan variabel secara normal. Jadi dia ada kandungan biaya fixnya di dalamnya dan diukur terhadap jam tenaga kerja langsung. Jadi di sini diketahui bahwa jam tenaga kerja langsung ini merupakan cost driver dari biaya semi variabelnya. Jadi data untuk 10 bulan pertama dari tahun berjalan adalah sebagai berikut. Jadi di bulan Januari sampai Oktober dia ini ada jam tenaga kerja langsung mulai dari 450 jam sampai 625 jam. Selanjutnya itu adalah biaya perlengkapannya, yaitu mulai dari $600 sampai dengan $850. Jadi di sini bagaimana di sini kita diminta untuk buatlah grafik dari data-data di atas dan tentukan komponen tetap dan komponen variabel dari biaya perlengkapannya. Jadi yang perlu kita lakukan, yang pertama itu adalah kita menjumlahkan seluruh data yang kita ketahui di soal, yaitu mengenai cost driver maupun biaya perlengkapannya. Di mana cost driver ini dia merupakan penentu dari biaya yang akan kita keluarkan untuk produksi. Mengapa? Karena cost driver ini
semakin dia meningkat dan semakin dia menurun, maka biaya-biaya perlengkapannya juga akan mengikuti terhadap kenaikan maupun penurunan dari cost driver ini secara secara beruntun. Itu maksudnya sudah secara runtut gitu. Oke, baik, kita langsung ke soalnya. Jadi yang pertama itu adalah kita mencari jumlahnya terlebih dahulu. Jumlah dari cost driver-nya. Jumlah dari cost driver sama dengan sum cost driver keseluruhan dari 10 bulan pertama. Lalu selanjutnya itu adalah sum dari seluruh biaya yang kita keluarkan untuk mulai dari Januari sampai dengan Oktober. Lalu di sini kita juga dapat di sini sudah diketahui jumlahnya segini. Setelah itu kita mencari average-nya. Jadi untuk menggunakan metode scatter graph ini, selain kita membuat grafik, kita juga harus menghitung average atau rata-rata dari cost driver maupun biaya perlengkapan yang sudah kita lakukan. Jadi caranya itu adalah yaitu adalah jumlah dari cost driver maupun biaya perlengkapan dibagi dengan kuantiti dari berapa bulan yang kita produksi. Di sini diketahui bahwa kita memproduksi selama 10 bulan pertama dari tahun berjalan. Jadi average-nya itu adalah jumlah average-nya ini sama dengan jumlah dibagi dengan 10 bulan pertama. Sama dengan biaya dibagi dengan 10 bulan pertama. Nah, atau di sini bisa juga kita menggunakan langsung memakai rumus Excel. Agar kita dapat mencocokkan apakah hasilnya sudah benar sesuai dengan hitungan kita atau tidak. Nah, ternyata hasilnya sudah benar. Jadi kita lanjut ke step yang selanjutnya. Step yang selanjutnya itu adalah kita haruslah membuat grafik scatter graph-nya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nah, di sini sebenarnya caranya itu ada dua. Yang pertama itu adalah menggunakan Microsoft Excel maupun menggunakan cara secara manual, yaitu dengan menggunakan penggaris. Nah, di sini karena kita menggunakan Microsoft Excel, jadi kita cukup mudah untuk membuat grafik dari scatter graph ini. Kita hanya perlu menggunakan dari fungsi Microsoft Excel, yaitu di insert, lalu kita pakai scatter, dan pakai scatter yang biasa atau yang polos gitu. Setelah itu kita tentukan lokasinya di mana kita menaruh grafik kita. Nah, selanjutnya itu adalah kita select data, pilih datanya terlebih dahulu, add data. Setelah itu kita namai terlebih dahulu data yang akan kita buat. Nah, di sini saya namai saja langsung. Mohon maaf. Nah, di sini kita namai saja langsung, yaitu Fanwork. Fanwork Company. Setelah itu kita cari X value-nya. Jadi X value yang dimaksud dengan X value ini merupakan suatu data yang akan berpengaruh terhadap biaya yang akan kita produksi. Jadi X value ini sebagai bisa dibilang itu merupakan cost driver dari biaya yang akan kita keluarkan. Jadi X value-nya kita masukkan cost driver dari bulan Januari sampai Oktober saja. Kita tidak masukkan jumlah maupun average-nya. Selanjutnya itu adalah Y value. Y value kita masukkan itu adalah biaya perlengkapan, atau Y value ini merupakan hasil atau keluaran yang kita keluarkan apabila kita menggunakan X
atau kita menggunakan cost drivernya berapa. Nah, kita masukkan seluruhnya, yaitu mulai dari Januari sampai Oktober. Lalu kita oke. Setelah itu kita oke. Nah, di sini akan muncul titik-titik yang sesuai dengan titik-titik yang berhubungan dengan cost driver dan biaya perlengkapannya, yaitu 450 ada di angka 600, 475 ada di angka 700, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menentukan scatter graph ini? Nah, scatter graph ini kita tentukan yaitu dengan cara menarik garis dari titik-titik ini menggunakan garis linier, di mana garis yang paling banyak bersinggungan dengan titik-titik itu merupakan garis scatter graph kita. Jadi kalau di Microsoft Excel caranya cukup mudah, yaitu dengan cara add thumbnail. Setelah itu kita masukkan linier, lalu kita masukkan automatic, lalu kita masukkan. Nah, di sini kita dapat milih kita mau menggunakan display question on chart ataupun tidak. Jadi display question on chart ini dia yang akan menentukan persamaan garis dari grafik yang akan kita buat. Jadi kita dapat melihat gradien maupun viscous yang nanti kita keluarkan. Lalu display R squared ini juga bisa kita pilih. Nah, kita coba untuk memilih seluruhannya. Nah, di sini kan di grafik ini kita ditunjukkan kalau grafik ini mentoknya itu hanya di titik tertentu saja, tidak sampai menyinggung ke sumbu Y-nya. Nah, bagaimana cara kita untuk melanjutkan dari garis dari titik terendah ini sampai memotong sumbu Y? Caranya itu adalah kita masukkan ke backward-nya. Di sini kan kita ketahui kalau titik terendah yang kita punya di grafik ini itu adalah sesuai dengan cost driver-nya, yaitu 450 di sini. Nah, oleh karena itu, maaf. Nah, oleh karena itu kita masukkan backward yang nantinya dapat kita gunakan untuk meneruskan garis kita sampai memotong sumbu Y. Yaitu backward-nya itu adalah kita pakai yang 450, yaitu angka terendah kita. Tapi apabila kita juga ingin menjangkannya ke atas, juga bisa memakai forward dengan memakai titik yang paling tinggi. Lalu kita klik enter aja. Nah, di sini akan muncul garisnya akan terus sampai memotong sumbu Y. Nah, jadi selanjutnya di soal ditanya. Di sini kita sebelumnya di sini kita sudah ketahui bahwa persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan 0,7161 X ditambah 336,8. Jadi 336,8 ini merupakan viscous dari data yang telah kita peroleh untuk berproduksi. Lalu 0,761 ini merupakan gradien yang akan kita sesuaikan dengan cost driver dengan masing-masing cost driver kita. Nah, selanjutnya itu adalah kita disuruh untuk menentukan komponen tetap dan komponen variabelnya. Jadi kita langsung masukkan saja komponen tetapnya itu cost drivernya itu adalah maksud saya fixed cost-nya C atau fixed cost-nya atau fixed cost dari produksinya itu adalah 336,8. $336,8. Nah, itu kita langsung saja mencari komponen biaya variabelnya, di mana biaya variabel itu merupakan MX, di mana ini dapat kita cari
dengan caranya itu adalah kita masukkan di sini saja. Y sama dengan mx plus c. Nah, jadi y di sini inilah mengapa kita harus menjumlah dan menghitung rata-rata dari data kita terlebih dahulu, yaitu kalau kita menggunakan scatter kita harus menggunakan, meskipun kalau di Microsoft Excel sudah diketahui gradien sama viskosnya berapa. Nah, tapi kalau secara perhitungan maka kita memerlukan rata-rata ini. Jadi kita masukkan biaya rata-rata atau Y-nya itu adalah sesuai dengan Y rata-ratanya, yaitu 757,50 sama dengan MX plus C-nya kan di sini sudah kita ketahui, yaitu 336,8. Nah, di sini bisa kita langsung cari MX sama dengan 757,50 dikurangi 336,8. Oke, jadi selanjutnya itu adalah kita cari MX-nya. MX sama dengan 357 dikurangi dengan 336. Bentar, maaf. Nah, 757 dibagi dengan dikurangi dengan 336. Maka hasilnya itu adalah 420,70. Nah, setelah kita mengetahui MX-nya, kan di sini MX itu merupakan perkalian antara gradien dan juga cost driver. Di mana kalau kita menggunakan average, kalau kita menggunakan Y atau biaya produksi secara variabel, maka kita pastinya juga akan menggunakan cost driver-nya itu secara variabel, secara average juga. Oleh karena itu, kita bisa langsung mencari gradiennya secara manual, yaitu MX, kan ini dia sama dengan 420,70. Nah, maka M-nya sama dengan 420,70 dibagi dengan average-nya, yaitu dibagi dengan X, di mana X ini adalah cost driver dari average atau cost driver rata-ratanya, yaitu 587,5. Maka M-nya sama dengan M-nya ini sama dengan 420 dibagi dengan 587,5. Maka hasilnya itu adalah 0,7161, di mana M ini akan sesuai dengan yang ada di tabel dari scatter graph yang sudah kita buat, yaitu 0,7161 X, di mana gradiennya itu adalah 0,7161, sesuai. Baik, yang selanjutnya setelah kita mengetahui komponen biaya tetap, lalu kita mengetahui biaya variabelnya, maka kita dapat langsung membuat persamaan dari data ini. Caranya itu adalah kita masukkan lagi rumusnya, yaitu Y sama dengan X plus C. Maka Y
Di mana di sini tujuan kita itu adalah untuk mencari berapa sih biaya produksi untuk berproduksi apabila kita menggunakan cost driver, apabila kita menggunakan cost driver yang ingin kita gunakan. Jadi Y-nya ini sama dengan MX, M-nya udah kita ketahui yaitu 0,761 ditambah dengan cost driver, ditambah dengan fixed cost. Fixed cost-nya itulah 336,80. Nah, nantinya ini persamaan ini akan sesuai dengan persamaan yang ada di scatter graph kita. Nah, ini berfungsi sebagai apa? Nah, ini berfungsi sebagai nantinya kalau kita ingin mencari, kalau misal kita mencari cost driver 500, kita harus produksi berapa. Jadi kita contohkan saja, Y sama dengan 0, kita langsung saja pakai Excel-nya, yaitu kita coba yang cost driver. Kita coba kalau misal X-nya atau cost driver-nya ini 500. Jangan 800 saja lah, karena biar gak ada di tabel. Yaitu kita misal cost driver-nya 800, maka sama dengan kita masukkan langsung ke rumusnya 0,7161 dikali dengan 800. 0,7161 dikali 800 ditambah dengan 336,80 maka hasilnya itu adalah 909,68. Jadi kesimpulannya, scatter graph ini bisa kita gunakan apabila kita sudah mencari fixed cost dari data yang kita buat dengan cara menghubungkan titik-titik antara cost driver dan juga biaya perlengkapannya. Di mana cara menghubungkan garisnya itu kita harus mencari titik-titik yang paling banyak bersinggungan dengan garis, di mana kita membuat garisnya itu yang paling banyak bersinggungan dengan titik-titiknya itu. Jadi setelah kita menentukan garisnya itu, kita menyesuaikan rumusnya seperti metode yang lain, baik glass square maupun high and low method. Jadi cukup di sini penjelasan dari saya mengenai scatter graph method. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.